Halo teman-teman semua, apa kabar? Aku harap teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku mau share tentang budget bulan Februari ini karena besok sudah tanggal 1 ya. Seperti biasa, aku membuat sampulnya sendiri. Murni ini merupakan binder kosongan ataupun tanpa ada hiasan ataupun simbol-simbol. Menulis catatan keuangan bulanan seperti ini, kalau rutin kita akan terbiasa dengan budget yang kita anggarkan. Jadi pengeluaran kita akan lebih tertata dan juga kita bisa lebih banyak menabung, benar-benar memaksimalkan pengeluaran yang memang kita butuhkan dan kita prioritaskan. Jumlah pemasukan aku setiap bulannya yang diberikan LPDP itu sebanyak Rp3.600.000 yang digunakan untuk biaya hidup sehari-hari selama 1 bulan, dan tentu ini di luar uang untuk pembelian buku. Nah, aku menyimpannya untuk tabungan, biasanya itu Rp2 juta per bulannya. Aku sengaja menganggarkan banyak supaya ke depan aku jauh lebih mudah walaupun susah di depan ya. Nah, ini sinking fund, aku tuh biasa menyisihkan ini untuk keperluan di masa mendatang, seperti misalnya memberikan ibu dan juga misalnya untuk pembangunan rumah ibu di rumah seperti itu. Dan alokasi bersihnya selama 1 bulan aku hanya menganggarkan Rp1.100.000. Ini benar-benar lebih dari cukup sesuai dengan anggaran ataupun juga pengeluaran aku setiap bulannya, jauh sebelum LPDP memberikan beasiswa. Ya, aku bersyukur sekali karena mendapatkan beasiswa LPDP sehingga aku sudah tidak bergantung kepada orang tua dan aku bisa membantu adik-adik aku yang misalnya membutuhkan biaya yang tentunya aku berikan kepada orang tua aku. Biasanya memang aku anggarkan setiap bulannya yang masuk di sinking fund ini adalah Rp500.000. Kadang kalau misalkan kelihatan orang tuaku belum membutuhkan, aku simpan lagi dan aku double di bulan kedua sehingga aku bisa memberikannya Rp1 juta. Di sini aku memang tidak memberikan uang banyak kepada orang tuaku karena alhamdulillah orang tuaku masih bekerja. Oke, alokasi Rp1.100.000 ini meliputi untuk keperluan wajib dan tidak wajib. Keperluan wajib di sini aku bagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk bayar kos dan yang kedua adalah untuk kuota. Besarannya untuk bayar kos sendiri itu sebanyak Rp200.000 dan juga untuk kuota karena kuliahnya masih daring aku alokasikan sebanyak Rp50.000 karena sebenarnya di sini ada wifi. Ini untuk jaga-jaga kalau misalnya mati listrik dan lain sebagainya. Nah, jadi pengeluaran wajib aku totalnya Rp250.000. Di sini kenapa bayar kos aku murah? Karena aku patungan atau berdua dengan adik aku di kos yang berukuran 2x2,5. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya kenapa kok nggak cari kos yang lebih besar. Sebenarnya aku sudah cari teman-teman, hanya saja belum berjodoh sesuai dengan keinginan aku. Nah, sekarang untuk pengeluaran yang sifatnya variabel atau maksudnya adalah berubah-ubah yang nominalnya tidak tentu, itu ada beberapa. Mulai dari untuk keperluan makan, kemudian body care, sedekah, bensin, dan lain sebagainya. Nah, untuk makan aku biasa menganggarkan Rp500.000, tapi ini sifatnya tidak tentu karena aku makannya relatif ringan, nggak mahal dan itu-itu aja. Nah, untuk keperluan beli peralatan sabun itu sebanyak Rp150.000 dan sedangkan untuk sedekah ini Rp100.000. Untuk bensin sendiri karena kuliahnya daring nggak kemana-mana, paling hanya menganggarkan Rp50.000. Ini lebih dari cukup untuk beli bensin 2 kali dalam 1 bulan. Sedangkan untuk skincare karena aku tidak punya banyak kebutuhan untuk bulan Februari, jadi aku anggarkan Rp50.000. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman anggaran aku untuk variable expenses. Itu ada makan, body care, sedekah, bensin, skincare. Kalau di totalnya adalah Rp850.000 dan ditambah dengan uang pengeluaran wajib Rp250.000, maka totalnya Rp1.100.000. Nah, aku terbiasa juga untuk menuliskan quote-quote seperti biasa supaya lebih semangat dan tentunya ingat kata-kata ini di setiap membuka lembaran keuangan bulan Februari. Teman-teman bisa mendesain sendiri sesuai dengan kesukaan karena sekali lagi aku beli binder yang kosongan ini pertama karena murah juga, dan yang kedua karena aku cari yang dot titik-titik gitu, itu ternyata nggak ada.
Dan yay, inilah untuk keuangan bulan Februari aku, kira-kira dari jumlah pemasukan sampai dengan pengeluaran. Tidak lupa aku juga membuat spending tracker untuk bulan Februari ini untuk melakukan evaluasi kira-kira dalam satu bulan itu apakah pengeluaran sesuai dengan apa yang aku rencanakan ataukah tidak. Untuk keterangannya ada jenis pengeluarannya apa, kemudian nama barangnya apa, dan juga total biaya yang dikeluarkan berapa, apakah sudah dibayar ataukah belum. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kalian juga bisa mendesain sesuai dengan keinginan kalian. Oke, aku tuliskan quote di sini sebagai pengingat aku pribadi dan juga barangkali teman-teman bisa terinspirasi dari tulisan ini. Aku hanya ingin berpesan, semoga kita selalu ingat bahwa kehidupan kita tidak hanya hari ini, tapi juga di masa akan datang. Intinya, bergayalah sesuai dengan kemampuanmu, tapi juga mengingat masa depanmu.